bagiku, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita bersyukur bahwa tuntunan dan kasih Tuhan senantiasa kita alami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Mari kita memuji dan memuliakan Dia dalam tuntunan tema Tunaikan Tugasmu, Tuhan besertamu. Sidang jemaat yang sama dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita menyanyi PKJ 16 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus,
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Anugerah, salam dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu semua dalam ibadah ini. Amin. Silakan duduk. Sidang jemaat Tuhan, kita bersama-sama membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, kita baca secara berbalasan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan penggebang. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan yang hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus laut. Seindah siang disinari terang.
kita bangkit berdiri, kita mendengarkan perintah kasih. Janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena kasihnya padaku, Yesus datang ke dunia. Kita nyanyikan. Dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab, kami sering melakukan sikap yang tidak berkenan kepadamu. Olehnya itu kami datang memohon ampun kepadamu. Kuheran Allah mau memberi rahmatnya padaku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Tiba saatnya kita pada akta persembahan, kita dituntun dari firman Tuhan, Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kidung Jemaat 393 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Berkat yang kau
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sudah melibatkan kami dalam pelayanan dan menyatakan buah-buah iman kami melalui persembahan. Berkati ya Tuhan agar dapat dipakai dalam pelayanan-Mu. Berkati yang masih ada pada kami dan ajar kami untuk senantiasa menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Ya Tuhan, murah-Mu baka. Kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Puji syukur kembali kami sampaikan kepadamu pada saat ini Tuhan. Karena kasih-Mu kami boleh nikmati dalam perjalanan kehidupan kami hingga di hari yang Kau kuduskan ini. Kami rindu untuk berjumpa dengan-Mu Tuhan dan bahkan bersekutu dengan-Mu. Dalam persekutuan kami pada saat ini, kami mohon Tuhan kiranya menyambut kami. Melalui ibadah kami, secara khusus melalui firman-Mu, yang sebentar lagi kami akan buka baca, kami akan renungkan dan hayati, serta ya Roh Kudus mungkinkan kami untuk melakukannya. Karena itu berkati kami hamba-hamba-Mu, baik yang akan membacakan maupun yang akan menguraikannya. Karena kami lemah dan terbatas, tetapi Tuhan mampu menguatkan kami dan memampukan kami untuk dapat membaca dengan baik dan menguraikan dengan baik. Demikian pun jemaat-jemaat-Mu yang rindu dengan firman-Mu. Kuasai ya Roh Kudus, sehingga mereka mendengar dengan baik, melakukan dengan baik, dan menikmati pula dengan baik kasih-Mu lewat firman yang kami akan renungkan pada saat ini. Ampuni dosa kami Tuhan dan berfirman-Lah. Kami sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada-Mu berdoa Bapa. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, firman Tuhan yang kita akan baca pada saat ini terdapat di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 31 yang berbunyi demikian. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan nyala terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu, dan air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya
tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah terang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yaitu yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang benar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan di dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak, binatang, melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh baik. Jadi petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita yang kedua terambil dari 2 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Firman Tuhan, salam. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang yang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.
Injil Matius pada pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-20. Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20 bunyi firman Tuhan demikian, perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberi segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Amin." Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat saya hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, yang Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat saya hikmat, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, selamat pagi dan shalom. Apa berita pagi ini? Berita baik atau buruk? Ya pastilah baik ya, karena Tuhan selalu menyertai kita. Kapanpun dimanapun kita berada, penyertaan Tuhan itu adalah awal dan akhir, Alfa dan Omega. Aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Itu ungkapan yang luar biasa daripada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, melakukan sesuatu menurut temat saya tanpa pertolongan Tuhan tidak akan berjalan dengan baik. Sekali lagi, menurut temat saya, segala sesuatu yang kita rencanakan, kita lakukan tanpa pertolongan Tuhan tidak akan berjalan dengan baik. Pertanyaannya ialah, bagaimana supaya penyertaan Tuhan itu menjadi bagian kehidupan kita? Apa kriteria sehingga penyertaan Tuhan itu tetap menjadi bagian kehidupan kita? Atau apa jaminannya? Tentu kita akan paham dan mengerti melalui firman-Nya sendiri. Karena kalau kita pakai ukuran kita sendiri dan ukuran yang lain, tidak akan pernah tepat dan benar. Karena itu bacaan-bacaan kita pada hari Minggu ini, baik itu Mazmur, pujian maupun bacaan leksonaria, di sana kita diingatkan, di sana kita dituntun, di sana kita diarahkan. Misalkan saja Mazmur 8 ayat 1 sampai 10 menjelaskan bahwa Allah adalah Allah yang mulia, Allah yang maha kuasa atas segala kuasa, bahkan menciptakan manusia hampir sama seperti Allah sendiri. Luar biasa, manusia diciptakan hampir sama seperti Allah. Itu berarti bahwa di dalam kehidupan manusia ada sesuatu yang
dituntut oleh Tuhan yang harus kita lakukan. Demikian pun dalam Kejadian. Di sana berbicara tentang penciptaan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Dan bahkan lagi-lagi dikatakan menjadikan manusia sebagai ciptaan yang mulia menurut gambar Allah, atau dalam bahasa Latin disebut dengan imago Dei. Jadi kita pahami bahwa Allah menjadikan manusia berbeda dengan ciptaan yang lain. Manusia diberi tanggung jawab untuk mengatur, untuk mengelola segala ciptaan yang lain. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dalam hubungan tanggung jawab, baik secara horizontal antara satu dengan yang lain, ciptaan lainnya, antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, maupun secara vertikal, yaitu hubungan dengan Allah sendiri. Demikian pun yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Korintus dan kepada kita semua bagaimana membina relasi antara sesama orang kudus berdasarkan karunia yang diwujudkan dalam persekutuan, dan apapun yang dilakukan semuanya berdasar pada iman kepada Yesus Kristus yang telah diwujudkan melalui pengorbanannya di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ada satu kata yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam menyatakan hubungan sebagai orang kudus, yaitu cium kudus. Ya, mungkin di saat-saat sekarang ini cium kudus itu apa istilah yang lain, cipiki, apa itu cipiki-cipiki. Ya, mungkin itu saat-saat ini adalah hal yang tidak cocok untuk dilakukan. Tetapi walaupun juga cipiki-cipiki atau cium kudus, tetapi hati kita ini ada dengki, ada dendam, ada iri hati, tidak ada juga artinya itu. Apa yang diwujudkan di situ, dinampakkan di situ adalah muncul dalam hati yang sekali lagi semua dilakukan dalam iman. Bukan ada udang di balik batu. Paulus menjelaskan kepada mereka. Demikian pun yang dikemukakan oleh Yesus sendiri kepada murid-muridnya dalam pertemuan. Yesus melakukan suatu relasi, komunikasi, hubungan dengan murid-muridnya dengan melakukan beberapa hal. Pertama ialah Yesus meyakinkan murid-muridnya akan kuasa yang tidak perlu diragukan, baik di bumi ini maupun di sorga. Meyakinkan mereka. Karena itu dikatakan di dalam bacaan kita tadi, ketika mereka menyembahnya dan ada di antara mereka ragu-ragu, Yesus mengatakan, kepadaku telah diberi segala kuasa di sorga dan di bumi. Meyakinkan mereka. Kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun keadaanmu, Yesus yang berkuasa jika kita mempercayakan kehidupan kepada Yesus. Yang kedua ialah Yesus memberi tugas kepada mereka, yakni menjadikan semua bangsa murid-muridnya dengan membaptis, itu cara, dan dengan mengajar. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka ke dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini suatu tugas, amanat agung dari Allah kepada murid-muridnya dan kepada semua orang yang telah percaya mengaku bahwa Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang ketiga yang dikatakan atau dilakukan kepada mereka ketika itu ialah Yesus menjanjikan kehadirannya untuk menyertai mereka. Jadi tidak hanya Yesus mau hadir dalam persekutuan mereka, dalam kehadiran mereka, tetapi akan menyertai. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita melakukan sesuatu yang adalah tugas daripada Yesus, tidak perlu ada dikhawatirkan, tidak perlu ada yang diragukan atau dibimbangkan. Karena Ia berjanji, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, secara khusus, kalau kita perhatikan Injil Matius ini pasal 28
ayat 16 sampai 20, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Dan tidak hanya pahami, tetapi kita wujudkan dalam kehidupan kita. Ungkapan atau kata pergilah. Pergilah. Jika kita menyuruh seseorang pergi, tentu ada tujuannya. Tidak hanya kita suruh pergi kecuali kita tidak suka. Pergi kamu, tetapi di sini pergilah. Hal ini mengandung arti dan makna yang sangat luas, yakni merupakan amanat untuk memberitakan kabar sukacita Injil Yesus Kristus. Karena itu ketika Tuhan mengatakan kepada kita pergilah, atau ketika kita baca kalimat ini atau kata ini pergilah, bukan hanya sekedar pergi tetapi membawa damai sejahtera, membawa sukacita dan untuk kemuliaan Tuhan. Baptislah adalah sebuah sakramen yang mengandung makna suatu sumpah. Artinya bahwa meninggalkan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah dan menerima anugerah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dan ini berlaku baik yang melakukan sakramen maupun yang menerima sakramen. Adalah merupakan suatu pengakuan. Karena itu setiap orang yang menerima baptisan kudus harus menyatakan, saya percaya, saya mengaku dan saya berjanji. Toh kala itu untuk anak-anak orang tuanya yang mewakili anak itu untuk menyatakan pengakuan sumpah. Demikian pun yang telah melakukan itu dan ajarlah mereka. Jadi tidak hanya sampai setelah selesai dibaptis, selesailah, tetapi betapa pentingnya untuk penguatan kepada mereka atau bimbingan kepada mereka atau ajaran kepada mereka, yaitu ajaran yang diperintahkan oleh Yesus. Yang kedua ialah ajarlah. Hal ini mengandung arti bahwa tugas para murid harus mengajar mereka yang telah menerima baptisan apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita menyatakan sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang berikut ialah bahwa tugas bagi semua yang telah menerima Kristus harus menjelaskan kepada yang lain tentang apa yang diperintahkan Tuhan itu sendiri. Siapakah mereka itu? Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, tetapi kamulah imamat yang rajani bangsa yang kudus umat kepunyaan Allah yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangan yang ajaib, supaya kamu memberitakan perbuatan Allah yang besar itu. Inilah gereja. Dan ayat yang ke-10, dahulu kamu tidak dikasihi dan sekarang kamu mendapat belas kasihan. Karena itu kasih itulah yang harus kita sebarkan, yang harus kita terjemahkan di dalam kehidupan kita, ke dalam dan keluar. Tidak hanya ke dalam saja, tetapi juga keluar. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan yang ketiga, tentu memang ada kecemasan, kegelisahan seperti yang kita hadapi pada saat ini. Ya, sudah banyak yang gelisah, sudah banyak yang cemas. Tetapi ada satu janji, jangan takut. Janji Tuhan akan menyertai para murid. Dan semua di dalam melakukan misianlah atau melakukan amanat agung itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika tugas yang mulia itu diberikan kepada kita, walaupun ada wabah virus corona ini, janganlah itu menjadi alasan. Ada hal-hal cara untuk bisa terhindar daripada hal itu, yaitu protokol kesehatan. Ya, ada tutup mulut, ada sanitizer, ada cuci tangan, ada tes. Tuhan akan memberkati semua sehingga kita terhindar. Amin. Tuhan berkati, haleluya, amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, amanat Tuhan, tunaikanlah tugas pelayananmu. Tuhan besertamu. Karena itu jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, tetapi hendaklah kita senantiasa berserah kepada Tuhan. Tuhan akan menyertai kita. Mari kita naikkan doa syafaat kita.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kami hingga pada saat ini. Amat terlebih Engkau berkenan di hari yang kukuduskan ini Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuliakan Engkau melalui ibadah hari Minggu. Walaupun kami melakukan lebih banyak di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Allah ada di situ. Karena itu ya Roh Kudus, tolonglah kami, teraikanlah firman-Mu, sehingga kami mampu memahami ini dalam melakukan tugas di dalam kehidupan kami, secara pribadi, secara bersama-sama, sebagai majelis jemaat-Mu, sebagai pengurus organisasi intragerejawi, sebagai bapa dan ibu rumah tangga, sebagai oma opa, sebagai saudara-saudara. Sekali lagi panggilan kami untuk melakukan suatu tugas yang mulia, yaitu memberitakan berita sukacita, kabar keselamatan, Injil Yesus Kristus. Karena itu terima kasih Tuhan, hamba-Mu ini terbatas dalam menguraikannya pada saat ini, tapi Engkau tidak pernah terbatas. Hamba-Mu lemah, tapi Tuhan kuat. Karena itu mungkinkanlah kami semua yang mendengarkan pada hari ini dapat memahami dan dapat melakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap hidup di dalam kebenaran di hadapan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan, sekali lagi berkat-Mu untuk kami jemaat-jemaat-Mu di sini, baik kami sebagai pelayan-pelayan yang telah menyatakan pengakuan panggilan amanat agung itu, maupun kami semua selaku imamat am, yaitulah jemaat Tuhan. Tuhan kuatkan ketika kami lemah, sembuhkan ketika kami sakit, hibur ketika kami susah, seperti yang dialami oleh keluarga kekasih kami Bapak Budi Sibutu yang berduka cita karena kehilangan orang tua di Toraja. Tuhan hiburkan Tuhan, ingatkan ketika kami lalai, dan tuntun ketika kami sesat dalam kehidupan ini. Berkat-berkat-Mu kami selalu nantikan Tuhan, jasmani dan rohani. Karena itu kiranya Tuhan selalu beserta kami semua, sehingga kami dimungkinkan untuk menerima berkat dan memberi berkat yang tentu berasal daripada Allah. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan-pelayanan kami sepekan akan datang ini. Kami mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan. Pelayanan untuk sekolah minggu, pelayanan untuk PPGT, untuk PWGT, dan untuk PKBGT. Bahkan secara bersama-sama Tuhan. Baik yang dilakukan melalui perkunjungan-perkunjungan maupun dengan pastoral-pastoral lainnya. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Gereja Toraja khususnya, jemaat, klasis, wilayah, dan sinode. Kiranya kami senantiasa bersinergi dalam mengangkat tugas pelayanan di kondisi yang masih kurang kondusif pada saat ini karena wabah corona itu. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintah kami Tuhan, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Kiranya Tuhan campur tangan atas segala kebijakan, sehingga membawa damai sejahtera bagi kami sekalian dan untuk kemuliaan Tuhan. Kami semua sekali lagi yang mengambil bagian di dalam pelayanan, baik itu kantoria atau musik maupun kamerawan dan semua alat-alat Tuhan, kiranya memberkati dan berkati kami semua. Ini kami Tuhan dengarkan, sempurnakan doa kami Bapa. Namun semuanya bukanlah kehendak kami, jadi kehendak-Mu lah. Kami sampaikan semuanya ini dalam Yesus Tuhan kami, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Mari saya jemput kita berdiri.
Kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 122 ayat 1 dan 2. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus kau mengabdi bagiku. Kuutus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Kuutus kau berkorban bagiku. Karena Bapa mengutusku. Bapak Ibu, saudara-saudara, oma opa, anak-anak sekalian, pergilah. Tunaikanlah tugasmu, beritakanlah Injil, yakinlah bahwa Tuhan senantiasa besertamu. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sidang jemaat Tuhan menutup ibadah kita pagi ini. Kita mengangkat pujian buat Tuhan, ku ingin selalu dekat padamu. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Terima kasih atas ketenangan kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat Tuhan yang sama dikasihi Tuhan, dalam rangka menghadapi dampak COVID-19, kami sangat mengharapkan dukungan dalam berbagai berkat atau sembako terhadap anggota jemaat yang sangat membutuhkan. Dan kami berterima kasih pada keluarga yang sudah mewujudkan pelayanannya dalam bentuk diakonia. Tuhan Yesus memberkati bagi keluarga, anggota jemaat yang rindu untuk membagi berkat dapat dikumpulkan di gereja setiap hari untuk didistribusikan. Terima kasih. Cukuplah bagiku.
semua karena anugerah-Mu, bukan karena